Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pelajaran IPA kita ya, di bab 2 tentang produksi kegiatan ekonomi ya anak-anak. Nah, baik, kemarin kita sudah mempelajari kegiatan ekonomi yang pertama, yaitu produksi. Nah, kemarin apa itu produksi? Kemarin udah dijelaskan bahwa produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau meningkatkan manfaat dari barang yang ada. Nah, itu disebut dengan produksi. Nah, kegiatan ekonomi itu meliputi ini ya, 3 ya anak-anak ya. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan apa itu distribusi dan apa itu konsumsi. Silakan anak-anak membuka halaman 38. Nah, di situ ada disebutkan tentang distribusi. Baik, kita mulai bahas yang distribusi anak-anak ya. Adapun distribusi adalah anak-anak bisa baca di baris ketiga, itu baris keempat. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, ya. Nah, itu contohnya motor ya, yang lewat adalah kegiatan distribusi. Jadi distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Contohnya kalau kalian pesan paket di Shopee ya, di online shop, kalian akan diantarkan, akan ada petugas ya yang ngantar paket ke kalian ya. Misalnya kalian yang tahu ada SPX, misalnya JNT, JNE, dan lain-lain ya. Juga kalau kita lihat biasanya ada kotak ya. Kotak itu bukan kotak, ada mobil box ya, atau mobil tronton ya, yang ngantar paket atau barang-barang ke daerah lain. Ada juga ada kapal ya. Nah, kalau dari gambar ini ada mobil box ya, atau mobil tronton, mobil truk ya, yang ngantar barang. Ini barang roti bentuknya. Terus ada ini abang kurir, dan ada kapal juga. Nah, untuk memperdalam apa itu distribusi, mari kita simak komik yang udah Bapak buat ini. Distribusi itu apa sih? Nah, ada seorang anak empat dan ibu gurunya bernama Ibu Sari. Ibu Sari, distribusi itu apa sih? Distribusi itu cara barang sampai dari pabrik ke tangan kita, Sarah. Nah, ada tukang roti, hore, roti lezat sudah jadi. Sekarang harus diantar pabrik roti Pak Budi. Lalu dibelilah sama pedagang besar roti dari pabrik Pak Budi. Saya beli dengan jumlah banyak untuk didistribusikan. Nah, untuk mendistribusikannya digunakanlah distribusi Pak Amir. Nah, Pak Amir ini adalah yang mengantarkan barang. Nah, Pak Amir yang menjadi pelaku distribusi ini disebut dengan distributor. Apa namanya? Distributor ya. Nah, distributor atau distribusi yang dilakukan Pak Amir ini jauh. Bisa dari Pontianak ke Singkawang, Pontianak ke Sambas, Pontianak ke Melawi, dan lain sebagainya, jauh-jauh. Kemudian diantar ke toko kecil. Nah, diantarlah, disampaikan ke toko kecil. Kemudian kita sebagai konsumen lalu membeli dan menikmati. Jadi pabrik yaitu Pak Budi itu sebagai produksi ya. Kemudian untuk sampai ke konsumen atau kita semua itu harus ditaruh di toko atau penjual. Jadi distribusi itu menghubungkan produksi dengan konsumsi. Tanpanya barang itu tidak akan sampai ya. Jadi distribusi itu fungsinya untuk menghubungkan produksi ke konsumsi. Tanpanya barang tidak akan. Adapun tujuan kegiatan distribusi adalah menyalurkan barang
dari produsen ke konsumen. Kemudian menambah nilai hasil produksi sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa pun akan terpenuhi dan menjaga kontinuitas kegiatan produksi. Nah, kegiatan distribusi ini dilakukan oleh agen atau pedagang besar atau grosir. Contohnya ada Indomaret ya, kalau di kita Indogrosir yang ada di Sekok ya. Dan toko-toko besar lainnya ya, kayak Hypermart ya, toko-toko besar ya, mereka itu mengambil dari perusahaan kemudian disimpan di dalam gudang. Nah, selanjutnya dari gudang itu nanti untuk sampai ke toko-toko kecil itu melalui mereka. Nah, mereka lah yang sebagai penadah pertama, itulah yang disebut dengan distributor ya. Jadi bukan cuman abang kurirnya, bukan cuman JNT-nya ya yang menjadi pelaku distribusi ya, tetapi misalnya toko-toko besar Cina ya, agen-agen besar yang ada di daerah kita, toko-toko misalnya kalau di sini ada toko siapa itu, Pak Tohe. Nah, Pak Tohe belinya di agen misalnya ya, yang ada di Sekok. Nah, Sekok yang agen yang ada di Sekok itulah yang disebut dengan distributor ya. Selanjutnya Bapak akan membahas tentang konsumsi. Oke, kita selesaikan aja ini. Ketiga itu konsumsi, yaitu penggunanya. Ya, siapa? Yaitu kita yang menggunakan, yang makan kuenya, yang makan mie-nya, yang gunakan Grab, yang gunakan Shopee ya. Itu semuanya adalah konsumsi ya, kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi? Kegiatan menggunakan atau memakai barang dan jasa. Misalnya kita makan roti, maka kita adalah sedang melakukan kegiatan konsumsi, yaitu mengkonsumsi roti. Misalnya kita sedang menggunakan Shopee atau menggunakan Facebook, maka kita adalah sebagai kita sedang melakukan konsumsi Facebook, mengkonsumsi Shopee, atau sedang mengkonsumsi media sosial. Jadi apapun yang kegiatan yang namanya menggunakan bukan punya kita sendiri ya, menggunakan punya orang lain, Facebook, YouTube, Instagram, ataupun makan kue, makan roti, pakai tas, pakai baju baru yang bukan kita yang produksi, maka itu disebut dengan kegiatan konsumsi. Konsumsi sendiri, orang yang melakukan kegiatan konsumsi sendiri itu disebut dengan konsumen. Nah, kita ini adalah konsumen ya, orang yang menggunakan jasa, barang dan jasa. Tapi kalau kalian mampu misalnya membuat aplikasi, kalian mampu membuat game sendiri, maka kalian disebut dengan produsen ya, atau orang yang memproduksi. Nah, ini kalau kalian mampu membuat sendiri, maka kalian disebut dengan produsen atau orang yang mampu memproduksi. Nah, itu aja penjelasan Bapak hari ini. Semoga dapat dipahami ya perbedaan apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi, di mana ketiganya ini saling mendukung untuk adanya kegiatan ekonomi. Produksi tukang yang memproduksi, distribusi adalah orang yang menampung kemudian menyebarkan ke toko-toko kecil. Nah, konsumsi atau konsumsi adalah yang menggunakan barang atau jasa tersebut ya. Jadi produksi tukang buat atau disebut dengan produsen, distribusi orangnya disebut distributor, konsumsi orangnya disebut dengan konsumen. Nah, selesai sudah ya. Kemudian untuk tugas hari ini silakan anak-anak mengerjakan halaman 39. Boleh langsung di LKS yang Ayo Berlatih, itu udah Bapak jelaskan semua. Boleh di LKS, boleh langsung di buku tulis jawabannya saja, langsung dijaprikan ke WA Bapak. Mungkin itu saja penjelasan Bapak hari ini. Jaga kesehatan, semoga cepat hujan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak juga tulis hadir di komentar ya, dan berikan like pada video ini. Terima kasih, dadah.